lanjut. Nah, lalu kita bicara materi deret ukur. Nah, ini sudah beda tentunya dengan deret hitung. Nah, deret ukur itu adalah perubahan suku-suku berdasarkan perkalian. Nah, kalau deret hitung kan perubahan suku-sukunya berdasarkan perubahan sukunya itu berdasarkan penambahan, pembeda. Nah, sekarang kalau di sini deret ukur itu berdasarkan perkalian. Nah, terhadap sebuah bilangan tertentu, bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur itu dinamakan rasio. Nah, pembedanya dinamakan rasio atau multiplier. Nah, pengganda ya, yaitu merupakan hasil bagi nilai suatu ukur terhadap nilai suku di depannya. Nah, contohnya di sini misalnya kalau kita menetapkan angka awal A-nya itu adalah 3, ya terserah aja kita misalnya 5 kah, 7 kah, 2 kah, 1 kah. Nah, terserah kita di contoh. Nah, ini tidak angka awal ini tidak mutlak harus 3. Nah, tapi kita menentukan bisa 6 misalnya, berarti suku keduanya adalah sekian, suku keduanya sekian. Nah, sekarang kita tetapkan angka awal A-nya itu adalah suku pertama itu adalah 3. Nah, kalau suku pertama kita tetapkan 3, nah berarti suku keduanya itu adalah 6. Ya. Dan kalau kita tetapkan rasionya 2, terserah aja kalau rasionya 3 kah kita tetapkan 4 kah 5 kah terserah. Nah, di sini kebetulan ditetapkan rasionya itu adalah 2. Kalau rasionya 2 berarti suku keduanya 6, suku ketiganya 12, suku keempatnya itu adalah 24. Artinya 3 kali 2 6, 6 kali 2 12, 12 kali 2 itu adalah 24. Nah, untuk menetapkan suku kedua, ketiga, dan keempat, kelima, keenam, ketujuh itu semua dikalikan 2. Nah, contoh yang kedua ini kalau rasionya 3. Nah, kalau rasionya 3, kita tetapkan misalnya awalnya itu adalah 12, A-nya 12. Nah, kalau 12 berarti suku kedua 3 kali 12, suku ketiga 36 kali 12, 108 kali 3 itu 324, 324 kali 3, 3, dan seterusnya untuk menetapkan suku yang lain-lainnya. Nah, di sini juga kita lihat ya kan, UN atau UN itu adalah suku yang akan kita cari. Nah, suku ke N. Nah, A-nya suku pertama, R-nya itu adalah rasio. Nah, rasionya tadi kan ini 2, ini 3. Dan banyaknya suku. Nah, misalnya di sini jika diketahui suku kelima itu adalah 100, nah berarti kita taruh di sini U5. Nah, artinya UN ya, suku kelima. Suku kelima itu adalah nilainya itu adalah 100. Rasionya diketahui itu adalah 4. Nah, ditanya suku ke-10 ya, suku ke-10 berapa? Nah, di sini ya U5 rumusnya itu A dikalikan rasio N-1 ya, N-1. Nah, U5 itu nilainya kan 100. Nah, A, R-nya 4, N-nya kan N5-1. 5-1 itu adalah 4. Nah, N-nya 5-1, rumusnya kan itu adalah 4. R-nya juga 4. Nah, kita selesaikan 100 ini 4 kali 4 itu adalah 4 kali 4 itu ada 4 pangkat 4 ya, itu adalah 256A. Nah, kemudian A-nya, nah ini kita akan A-nya itu adalah 0,39. Kalau sudah kita ketemu A, nah kita bisa menetapkan di sini lagi U10 A Rn pangkat 1. Nah, A-nya sudah ketemu 0,39, R-nya 4, dan N-nya N-1 itu adalah 5. N-1 itu adalah 9, karena N-nya 10 kurang 1 itu adalah 9. Nah, kita jalankan 4 pangkat 9 itu adalah 262, 144. Nah, seperti itu. Nah, untuk mudah untuk menghitung ya lewat kalkulator di HP-nya kita horizontalkan ya. HP-nya kita horizontalkan.
Kalau yang tadinya seperti ini ya, kita horizontalkan, kita klik kalkulator, kita seperti ini. Nah, itu kalkulator akan menampilkan berbagai macam aplikasi kalkulatornya. Nah, kita klik aja X pangkat Y. Nah, kita klik 4 ya, 4, klik XY. Nah, saya soalnya HP saya saya pakai untuk video. X pangkat Y kan, kita 4, kita klik X pangkat Y, klik lagi 9 karena pangkat 9. Nah, itu akan keluar hasilnya. Daripada kita kan mengetik 4-nya 9 kali ya, itu lebih repot. Jadi kita horizontalkan HP kita tuh di kalkulatornya, itu akan keluar aplikasi-aplikasi. Nah, kita ketik XY, nah pangkat 9. Nah, kita ketik XY, kita ketik XY 4, ketik 9. Nah, itu akan keluar 102.236.16. Itu lebih mudah dan lebih lebih cepat ya. Kalau tidak paham nanti kita tanya di WA ya, tanya di grup WA. Nah, selanjutnya contoh soal yang lain. Nah, contoh soal yang lain di sini, jika diketahui deret ukurnya adalah 2, 6, 18, 54, berapakah jumlah suku ke-15? Nah, ini kan kelihatan. Untuk mengetahui kalau deretnya itu seperti ini, untuk mengetahui berapa R-nya dulu kan, berapa R-nya, kadang-kadang kita bingung, berapa R-nya ini, 6 aja bagi 2, 6 bagi 2 kan 3, berarti R-nya itu adalah 3. Nah, suku ke-15 berapa? Nah, nih kita punya rumus seperti ini ya. Nah, A-nya kan itu adalah 2, R-nya itu adalah 3, N-nya itu adalah 15, min 1 dibagi R-1, R-nya 3, min 1. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk menetapkan 3 pangkat 15 seperti saya tadi juga yang saya berikan, kalkulator, kemudian di HP kan klik kalkulator, kemudian di horizontalkan, kita ketik X pangkat XY, yang ketik 15. Nah, itu ketik 3, ketik 15, ketik 3, ketik XY ya, ketik 15. Nah, itu akan keluar hasilnya seperti ini ya. Nah, ini seperti ini hasilnya, berarti jumlah suku ke-15 itu adalah 14.349. Nah, ini matematika deret ukur ya, yang mempermudah kita di dalam memprediksi bisnis kita, memprediksi penjualan kita, memprediksi Nah, tapi ya, dalam hal prediksi tadi itu asumsinya rata-ratanya itu adalah sama ya, seperti ini ya. Ini kan sama, seperti deret hitung tadi itu kan adalah sama. Nah, penjualan kita itu adalah sama. Nah, sedangkan kenyataannya itu penjualan kita kan setiap tahun itu beda. Nah, beda. Kalau beda, nah itu berarti kita ambil lagi rata-ratanya, ya kan? Nah, seperti itu ya. Nah, asumsi kita dalam menerapkan deret hitung itu adalah penjualan kita sama. Nah, ini cukup dulu untuk materi matematika untuk deret hitung dan deret ukur ya. Wassalam, sampai jumpa.